bahwa orang masih beranggapan bahwa oh, kita taruh di pesantren, pesantrennya orang-orang beragama, dan kalau orang beragama otomatis akhirnya juga akan baik untuk anaknya. Tapi sebetulnya sekarang kita melihat tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu dia tidak terlalu beragama, tapi dia beragama diterapkan, berilmu agama diterapkan, ilmu agama lagi diterapkan. Jadi lebih ke arah penghayatan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Tapi yang sekarang itu kita terus saja lomba ilmu, tapi tidak ada lomba dalam hal tingkah laku. Biasanya kita itu terpengaruh oleh keadaan sebelumnya. Jadi misalnya orang tua atau level-level orang tua, dia mengikuti, oh orang tuanya mengatakan pesantren itu bagus. Dulu memang lain daripada sekarang. Sekarang terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, maka mereka juga harus berpikir untuk merubah. Tapi apakah ada kesempatan untuk berpikir? Jadi berpikir itu juga tergantung pada apa yang dia lihat. Ada apa? Misalnya, apakah melihat bahwa pesantren ternyata sekarang berbeda, jadi kita lebih cepat tanggap. Misalnya kita pergi jalan-jalan malam, kalau sebelumnya tidak masalah, lalu sekarang masalah, kita lebih cepat tanggap, jangan pergi malam. Kalau misalnya kita biarkan anak kita main di luar secara bebas, dulu tidak apa-apa, sekarang kita harus ikut memperhatikan, jangan sampai anak kita nanti tiba-tiba diculik. Jadi perubahan-perubahan ini yang biasanya kurang diikuti, dan akibatnya adalah menganggap bahwa pesantren bagus. Apalagi kalau tiap kali diperlihatkan, wah adu ilmu. Itu ilmu tetap ilmu. Ilmu bukan, ilmu bisa mempengaruhi perbuatan, tapi belum tentu. Tergantung ilmu itu diikuti dengan suatu perbuatan atau ilmu itu hanya bertahan sebagai ilmu untuk mencari nafkah. Sebetulnya tidak ada umur idealnya, tapi yang ada adalah dititipkan di mana, apakah tempat penitipannya itu betul bagus atau tidak. Tapi menilai itu tidak mudah. Apalagi kita bayangkan kalau sudah ada orang tuanya, mereka akan lain sekali sikapnya daripada kalau tidak ada orang tuanya. Jadi sebenarnya di sini yang harus ikut berperan adalah mereka aparat yang ikut bertindak, yang seharusnya ikut bertindak. Apakah sudah bertindak sebagaimana seharusnya? Itu jelas miris. Tapi kalau kita lihat, jangan hanya lihat di pesantren saja. Di sekolah-sekolah coba kita lihat bullying yang terjadi. Kita lihat pembunuhan sekarang itu juga sudah terlalu berlebih. Lalu ya dari segi hukum juga, untung hukum itu mungkin diharapkan, bukan mungkin, dan saya percaya bahwa perbaikan itu tetap akan terjadi. Jadi kalau itu tidak berhasil diperbaiki, memang tetap akan parah. Jadi kita harus hidup dengan perbaikan hukum agar di satu pihak kita mendidik dengan baik, di lain pihak bagi yang salah harus diberikan hukuman yang setimpal agar yang lain tidak otomatis mengikuti. Pertama memang mengikuti dulu bagaimana pesantren itu, tapi itu tidak semudah itu. Kita kan tidak mungkin untuk nongkrong tengah malam ikut melihat. Kan semuanya itu diperlihatkan baik di depan kita, di belakang kita sudah lain. Jadi yang prinsipnya pikirkan kembali dan ikuti cerita anak-anak itu. Kalau ada sesuatu yang meragukan, maka kita perlu lebih cepat untuk pindah. Dan mungkin dari keluarga dari anak-anak di situ itu saling berkomunikasi, sehingga kalau ada anak memberitahukan sesuatu dioperkan ke orang tua dan akhirnya ke orang tua keseluruhan, sehingga terjadi kemungkinan untuk dicegahnya lebih besar. Lalu harus ada suatu tindakan di mana semua harus ikut mengatasi. Jadi
Jangan pendidik-pendidik lain itu diam saja. Jadi pendidik yang lain juga harus ikut melihat ini kawan saya ini kok mencurigakan, dan itu tetap harus diatasi dan dilaporkan.